Salut! Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai beasiswa ke Perancis. Kami dari Departemen Media dan Informasi, Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Prancis, Universitas Brawijaya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mendaftarkan beasiswa ke Perancis, keep on watching! Bagaimana sih cara mendaftar beasiswa ke Perancis? Yang pertama, kalian itu harus mempersiapkan semata-mata mungkin dari jauh-jauh hari. Persiapan yang dimaksud itu adalah melatih bahasa Perancis kalian terlebih dahulu dan melakukan tes DELF. Nah, sertifikat DELF ini sangat dibutuhkan menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan diri di universitas di Perancis. Selain itu, untuk kuliah di Perancis sendiri, kalian harus bisa memiliki skill bahasa Perancis yang baik dan kalian juga udah mengantongi setidaknya sertifikat DELF B1 ataupun B2. Tetapi terdapat program kuliah yang menawarkan pembelajaran berbasis bahasa Inggris. Namun kebanyakan itu ada di universitas swasta dan dengan jurusan yang sangat terbatas. Terlebih lagi, universitas swasta itu cenderung lebih mahal ketimbang universitas negeri di Perancis. Jadi, pilihan ada di tangan kalian. Nah, setelah kalian memilih jurusan apa dan kampus apa yang kalian inginkan, kalian bisa langsung mendaftarkan diri. Dan jangan lupa perhatiin persyaratan yang ada dan pastikan kalian memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Lalu tunggu sampai mendapatkan kabar bahwa kalian diterima sebagai mahasiswa atau mahasiswi universitas serta jurusan yang kalian minati. Apabila kalian diterima di universitas yang kalian inginkan, kalian langsung dapat mengurus visa dan beasiswa yang kalian inginkan. Terdapat banyak sekali program-program beasiswa yang diberikan terutama untuk mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Indonesia. Dan berikut adalah program-programnya. Nah, program beasiswanya itu adalah European Union Program for Education, Training, Youth and Sport atau yang biasa disingkat dengan Erasmus+. Nah, program beasiswa ini itu diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Uni Eropa untuk pendidikan, pelatihan, kepemudaan, dan olahraga yang ditujukan untuk siswa non-Eropa. Selanjutnya, beasiswa ini itu berlaku untuk siswa yang ingin melanjutkan studinya baik ke negara Prancis maupun ke negara Uni Eropa lainnya. Beasiswa ini ditujukan untuk program magister dan doktor multilateral dan proyek kerjasama spesifik. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada 266 siswa yang mendapatkan beasiswa ini. 248 siswa mendapatkan beasiswa master, 2 mendapatkan beasiswa doktor, dan 16 mendapatkan beasiswa untuk pengembangan pengajaran dan penelitian. Nah, berikut adalah program-program yang ditawarkan oleh Erasmus+. Berikut adalah program-program yang ditawarkan Erasmus. Key Action 1, Learning Mobility of Individuals. Key Action 1 merupakan program Erasmus yang menawarkan kesempatan kepada pelajar untuk meningkatkan skills, kemampuan dalam bekerja, dan mendapatkan kesadaran akan budaya. Kamu bisa menemukan proyek mobilitas yang menawarkan studi terstruktur, pengalaman kerja, bayangan pekerjaan, kesukarelaan, pelatihan, dan kesempatan mengajar bagi staf dan pelajar. Key Action 2, Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices. Program ini didasari tentang organizations to work together dan fokus kepada sharing, developing, and transferring praktik inovatif dalam pendidikan, pelatihan, dan penyediaan partisipan antar negara yang berpartisipasi. Key Action 3, Support for Policy Reform. Tindakan utama ini mencakup semua jenis kegiatan untuk mendukung reformasi kebijakan di bidang pendidikan, pelatihan, dan pemuda, khususnya modernisasi sistem pendidikan dan pelatihan. Jean Monnet. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dialog antara dunia akademis dan pembuat kebijakan, dirancang untuk mempromosikan keunggulan dalam pengajaran dan penelitian di bidang studi Eropa di seluruh dunia. Kegiatan Jean Monnet hanya mencakup bidang pendidikan tinggi. Program Erasmus Plus apa sajakah yang menawarkan scholarship? Yang pertama terdapat gelar magister bersama Erasmus Mundus atau EMJMD. Beasiswa ini tersedia bagi siswa di seluruh dunia dan siswa di tingkat master dapat mendaftar ke maksimal 3 program yang berbeda. Yang kedua terdapat kemitraan Erasmus Mundus atau
Erasmus Mundus Partnership. Program ini didirikan dengan tujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan negara-negara mitra di bidang pendidikan tinggi, sesuai dengan tujuan kebijakan eksternal negara Eropa itu sendiri. Tindakan ini didasarkan pada kemitraan antara lembaga pendidikan tinggi di Eropa dan negara mitra, yang mencakup skema beasiswa untuk mobilitas siswa, yaitu sarjana, magister, doktor, dan pascadoktoral, dan juga staf. Mahasiswa dari negara ASEAN bisa meng-apply untuk program Erasmus Mundus Joint Master Degree dan Erasmus Mundus Partnership. Nah, kira-kira berapa total biaya beasiswa yang diberikan? Jadi Erasmus Plus sendiri memberikan full coverage scholarship program yang mencakup biaya sekolah, biaya hidup, dan tiket pesawat pulang pergi. Yang pertama ada EMJMD atau Erasmus Mundus Joint Master Degree dengan memberikan €24.000 per siswa untuk 1 tahun kursus atau €48.000 per siswa untuk 2 tahun kursus. Sudah mencakup biaya perjalanan, biaya sekolah, tunjangan bulanan, akomodasi, dan yang lain-lain. Yang kedua ada EMJD atau Erasmus Mundus Joint Doctoral yang memberikan €60.000 hingga €130.000 untuk doktor bersama 3 tahun. Kapan batas waktu pendaftaran? Batas waktu bervariasi dari satu EMJMD atau EMJD yang lain. Aplikasi dibuka dari September hingga Desember setiap tahunnya. Batas waktu bisa diperiksa masing-masing program EMJMD dan EMJD untuk detail lebih lanjut. Sesuai LPDP BPI, LPDP merupakan singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan BPI merupakan singkatan dari Beasiswa Pendidikan Indonesia. Keduanya merupakan program dari pemerintah untuk membiayai studi pada program magister dan doktoral, baik di dalam maupun luar negeri. Perancis merupakan salah satu negara yang menerima beasiswa ini, di mana terdapat 17 institusi di Perancis yang masuk dalam daftar universitas LPDP. Jika kalian mau mendapat beasiswa ini, pendanaan beasiswa ini mencakup biaya pendidikan dan biaya pendukung. Nah, biaya pendidikan ini mencakup pendanaan untuk pendaftaran universitas, uang SPP, dan non-SPP. Dan pada biaya pendukung, itu termasuk dalam biaya transportasi, keberangkatan, dan kepulangan studi, asuransi kesehatan, visa, living cost, tunjangan keluarga, dan lain-lain. Program beasiswa yang ditawarkan adalah: pertama, beasiswa reguler. Kedua, beasiswa disertasi. Ketiga, beasiswa dokter spesialis. Keempat, beasiswa afirmasi. Kelima, beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI. Dan yang keenam, program co-funding. Tahapan seleksi khusus beasiswa reguler bagi warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan S1 atau D4 dan ingin melanjutkan pendidikan program magister atau program doktoral di perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri melalui beberapa tahapan seleksi. Tahap pertama yaitu pendaftaran pada website LPDP. Selanjutnya terdapat seleksi administrasi. Yang ketiga terdapat seleksi berbasis komputer. Dan yang terakhir yaitu seleksi substansi. Tahapan-tahapan tersebut tercantum dalam link yang sudah kami simpan di deskripsi di bawah. Nah, yang selanjutnya ada program beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Perancis. Kementerian Luar Negeri Perancis ini memberikan banyak sekali program beasiswa untuk mahasiswa asing. Jadi 25% dari program beasiswa ini dibiayai oleh kementerian yang berbentuk di dalam program yang bernama program EVA. Nah, program yang satu ini dikhususkan untuk jenjang master dan doktor, atau ada juga program major. Nah, program yang satu ini ditujukan khusus untuk lulusan terbaik dari Lycée Français di luar Prancis. Selengkapnya kalian dapat mengecek di websitenya www.angenizi.campusfrance.org/id. Apa aja sih yang kalian lakukan kalau kalian udah mendapatkan beasiswa ke Prancis? Jika kalian adalah penerima beasiswa dari Campus France, akun online akan tersedia untuk kalian. Kalian akan bisa mengikuti perkembangan dari dokumen-dokumen kalian, mengumpulkan informasi-informasi yang sekiranya akan berguna ketika kalian tinggal di sana, dan menghubungi Campus France akan jauh lebih mudah. Sebelum keberangkatan,
Jika kalian membutuhkan visa untuk belajar di Prancis, Campus France akan menerbitkan sebuah dokumen yang harus kalian sertakan ke dalam syarat visa untuk membantu memudahkan proses visa kalian. Dokumen ini berupa surat pembiayaan dan tata pelaksanaan. Pada beberapa program tertentu, Campus France akan mengirimkan kepada kalian sebuah pas Campus France yang merangkum seluruh informasi yang telah dibuat untuk menyambut kalian saat sampai di Prancis, perpindahan, akomodasi, jumlah beasiswa, dan mode pembayaran tunjangan beasiswa pertama kalian. Apabila tercantum dalam program beasiswa yang kalian pilih, Campus France dapat mengatur perjalanan internasional kalian dengan memberi kalian tiket pesawat. Dan apabila diperlukan, Campus France juga dapat memberi kalian tiket kereta untuk membawa kalian ke kota tempat kalian belajar. Kalian tidak perlu khawatir. Dalam beberapa beasiswa yang Campus France tawarkan, terdapat fasilitas seperti menyambut kedatangan kalian di bandara, mengantar kalian hingga kota tempat kalian menjalankan studi, hingga memesan akomodasi sementara apabila kalian tidak dapat mencapai kota tempat kalian belajar di hari yang sama dengan kedatangan di Prancis. Dan juga Campus France menyediakan biaya awal sejumlah biaya hidup bulan pertama kalian di kantor valuta asing di bandara atau dengan transfer Western Union. Nah, aku mau ngasih tahu selama masa tinggal kalian itu di sana gimana. Jadi kalau memang sudah direncanakan di program beasiswa kalian, Campus France itu menawarkan beberapa tawaran. Untuk tempat tinggal, kalian bisa tinggal di asrama Universitas milik kru atau Centre Régional des Oeuvres Université Scolaire, atau kalian juga bisa tinggal di asrama siswa milik swasta atau perhotelan. Selanjutnya kalian juga mendapatkan asisten administrasi yang mana membantu kalian untuk pengurusan validasi izin tinggal kalian, pembukaan rekening di Bank Prancis, pendaftaran untuk asuransi tambahan, dan hak-hak untuk sewa tempat tinggal. Selama masa tinggal kalian akan mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, satu orang penghubung yang bertugas memantau selama masa tinggal kalian, lalu akun daring pribadi, alamat email tunggal untuk mengkomunikasikan rujukan-rujukan kalian, situs web, layanan telepon langsung di luar jam buka kantor yang dapat dihubungi melalui telepon. Lalu poin kedua, mendampingi selama studi Anda dengan mengikuti pendaftaran, kemajuan akademik, dan hasil belajar Anda. Dan yang terakhir, berbagai kegiatan budaya dan perjalanan ke Eropa. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan di Prancis, Campus France akan memberikan kalian akses ke jaringan France Alumni yang ditujukan bagi para siswa dan para alumni asing dari institusi pendidikan tinggi di Prancis. Platform ini mengizinkan kalian untuk 1. Meningkatkan pengalaman dan kredensial kalian dengan menghubungkan kalian dengan perusahaan, institusi, dan siswa internasional lainnya. Yang kedua, mengembangkan karir kalian dengan memberikan penawaran pekerjaan yang diinginkan untuk bertukar informasi dengan para penerima beasiswa sebelumnya dan membuat grup diskusi. Yang ketiga, untuk mengetahui kejadian terkait dengan Prancis. Yang keempat, untuk tetap terhubung dengan dunia ekonomi dan profesional. Segitu aja video dari kami, Departemen Media dan Informasi. Kami harap video ini dapat bermanfaat terutama bagi teman-teman yang sedang mencari beasiswa ke Prancis. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bon courage et au revoir!